Bu Citra mengenyitkan dahi begitu melihat seorang gadis membuka pintu apartemen Ridwan. Dia lantas memandangi nomor pintu sekali lagi, ingin memastikan diri agar tidak keliru mendatangi pintu yang salah. Di depannya, gadis itu tampak bingung dan gelisah. "Kamu siapa?" tanya Bu Citra penasaran sambil mengamati rambut Laura yang basah. Wanita itu merasa curiga. Hati kecilnya bertanya-tanya, siapa gadis ini yang berdiri di hadapannya? Gadis ini tidak mungkin ART karena terlihat cantik, memakai pakaian rumahan tetapi terlihat mahal. Sementara itu, Laura yang berdiri di depan pintu melontarkan pertanyaan juga. "Maaf, ibu mau mencari siapa?" "Saya mamanya Ridwan," jawab Bu Citra agak ketus karena melihat wanita asing berdiri di kamar apartemen anaknya. Begitu mendengar jawaban tersebut, Laura terkejut seketika. Wajahnya berubah pucat pasi dan seluruh tubuhnya bergetar karena gugup. "Oh maaf ibu, saya tidak tahu. Mari silakan masuk," ujar Laura dengan suara gemetar sambil membuka pintu lebih lebar agar Bu Citra bisa masuk. Bu Citra melangkah masuk sambil memperhatikan seisi apartemen. Hatinya bergolak, mencoba mencari tahu siapa sebenarnya gadis ini dan apa hubungannya dengan putranya. "Di mana putra saya?" tanya Bu Citra dengan nada cemas sambil melangkah gegas ke arah kamar. Tak lama pintu kamar Ridwan terbuka dan pria itu keluar dengan rambut masih basah karena baru saja mandi. "Ridwan?" seru Bu Citra dengan mata terbelalak. Wanita itu terkejut bukan main. "Mama?" Ridwan juga tak kalah terkejut karena melihat mamanya tiba-tiba ada di apartemennya. "Ridwan, apa-apaan ini? Kamu membawa perempuan ke apartemen ini? Jadi ini alasan kamu tidak pulang tadi malam?" geram Bu Citra. Nafasnya terasa sesak, wajahnya memerah. "Pantas saja kamu mematikan ponsel. Rupanya kamu sedang asik-asiknya bersama perempuan ini," sambungnya sambil menunjuk-nunjuk Laura yang merasa begitu kecil di bawah tatapan Bu Citra. "Mama jangan salah paham dulu," saut Ridwan pelan, berusaha meredakan kemarahan sang mama. "Jangan salah paham, kalian hanya berdua saja di dalam apartemen ini. Rambut kalian juga sama-sama masih basah. Mau mengelak apa lagi kamu?" timpal Bu Citra dengan sorot mata mencorong sambil memukul-mukul dada bidang Ridwan yang pagi ini memang yang memakai baju kaos oblong. Laura menunduk dalam, hatinya bergetar ketakutan melihat kemarahan Bu Citra yang nyaris tak tertahankan, baik untuk dirinya maupun Ridwan. Ridwan menarik perlahan tangan mamanya dan membawanya menuju sofa ruang tengah. Dengan hati berdebar, dia berseru, "Mah, dengerin penjelasan aku dulu. Gadis ini namanya Laura, dia calon istriku." Wajah Bu Citra memerah kesal. "Ridwan, bukan kayak gini caranya kamu mencari istri." Kembali dia mengomeli anaknya. Mata tajamnya menilai Laura dengan curiga. Anggapannya terhadap anaknya sudah melangkah di luar batas. Dalam nada penuh harap, Ridwan menceritakan pada mamanya bagaimana dia menolong Laura dari kejaran anak buah mucikari. Dia tak lupa menceritakan asal-usul Laura, mulai dari anak yatim, dibesarkan di rumah dan tantenya, diperlakukan seperti pembantu, hingga akhirnya dijual dan bertemu dengan dirinya. "Aku sengaja menyuruh Laura tinggal di sini, Ma, karena di sini tempatnya aman. Ada Fadil yang menjaganya," jelas Ridwan. Usahanya untuk menggenggam tangan mamanya kembali ditolak. Terdengar nafas tersengal Bu Citra saat menahan marah. "Kamu tadi malam kenapa tidak pulang?" "Kalian tadi malam," ujarnya dengan nada seret penuh tanda tanya tak terkendali. "Mah, percaya sama aku, tidak terjadi apa-apa antara aku dan Laura tadi malam. Aku tidak pulang ke rumah karena aku mendadak sakit demam."
tutur Ridwan menjelaskan. Bu Citra menatap mata anaknya mencari kebenaran di sana. Kalau mama masih ragu, di kamarku ada obat dari dokter sebagai bukti bahwa aku benar-benar sakit. Perhatikan juga di kamarku cuma ada satu bantal. Meskipun masih sakit, aku mandi pagi ini karena kemarin aku tidak mandi, ujar pria itu dengan mimik wajah ingin meyakinkan. Aku baru sekali ini menginap di sini dan itu pun terpaksa. Lanjutnya penuh penjelasan, dia benar-benar tidak ingin mamanya salah menilai Laura sebagai gadis yang tidak baik. Mendengar penuturan Ridwan, Ibu Citra menarik nafas panjang dan mencoba untuk percaya dengan apa yang diucapkan putranya. Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk meminta Ridwan dan Laura segera melangsungkan pernikahan. Ibu Citra khawatir jika mereka terlalu lama berpacaran, keduanya akan khilaf. Ridwan, Mama ingin kamu dan Laura segera menikah. Mama tidak ingin kamu menginap di apartemen ini lagi. Takut kalian khilaf, ucap Ibu Citra dengan wajah cemas. Ridwan terkejut, tetapi hatinya berbunga-bunga mendengar restu dari ibunya. Kedua tangannya dikepal, seolah menahan bahagia yang meluap. Terima kasih, Ma. Aku akan segera mengurus segala persiapan pernikahan kami, ucap Ridwan dengan wajah berseri-seri. Laura memberanikan diri menatap wajah Ibu Citra, mata berbinar dan senyum mengembang. Dia merasa beruntung karena mendapat restu dari calon ibu mertuanya. Laura menunduk hormat. Terima kasih, Bu. Ibu Citra tersenyum lembut. Jangan panggil ibu, panggil saja Mama, sama seperti Ridwan memanggil saya. Iya, Ma, saut Laura, pipinya memerah malu. Ridwan tersenyum simpul, matanya melirik ke arah Laura sejenak. Sayang, tadi katanya mau membuatkan Mas bubur. Mana buburnya? Tanyanya dengan nada menggoda. Ada di dapur, Mas. Buburnya sudah matang, cuma belum kusiapkan. Ayo kita makan. Mas mau minum obat, ajaknya. Mah, ayo kita makan. Kalian saja yang makan. Sebelum kesini Mama sudah sarapan, tolak Bu Citra halus. Meskipun tidak ikut makan, dia mengikuti langkah anaknya ke ruang makan. Rasa ingin tahunya muncul, ingin tahu apakah Laura benar-benar bisa memasak. Jika cerita Ridwan tentang Laura di rumah omnya diperlakukan sebagai pembantu benar, maka harusnya Laura memang pandai memasak. Saat sampai di ruang makan, Bu Citra memperhatikan Laura menuangkan bubur ayam ke mangkok Ridwan dengan sigap. Tak hanya itu, Laura juga membuatkan 3 cangkir teh, lalu meletakkan 1 cangkir di sebelah mangkok bubur Ridwan. Sungguh gadis ini pintar sekali melayani Ridwan, jauh berbeda dengan istri Ridwan yang dulu, gumam Bu Citra dalam hati. Sebuah perasaan bangga mulai muncul. Bu Citra duduk di sebelah putranya. Dia menatap Ridwan makan bubur dengan lahap. Lihat, Ridwan menoleh ke arah mamanya. Mama beneran gak mau mencoba? Buburnya enak banget, puji Ridwan, membuat wanita parubaya itu meneguk salivannya. Sayang, bisa gak ambilin bubur untuk Mama? Tanyanya. Dia tidak enak mengganggu Laura yang sedang makan. Tidak usah, Mama bisa ambil sendiri. Bu Citra beranjak dari duduknya. Dia langsung melangkah ke arah panci dan menuang bubur itu ke dalam mangkok kecil. Enak sekali masakan gadis ini, puji Bu Citra dalam hati. 2 minggu berlalu. Hari ini Bu Citra menemani Ridwan dan Laura untuk membeli cincin pernikahan.
jam 11 siang mereka sudah tiba di sebuah mall terbesar di kota J. Ketiganya melangkah ke arah toko perhiasan. Tak jauh dari tempat itu, Sheila mengepalkan tangan saat melihat Laura masuk bersama Pak Ridwan dan Bu Citra. Ternyata hubungan mereka sudah melibatkan orang tua, ucap gadis itu kesal. Ridwan menggandeng tangan Laura dengan penuh perhatian, membawanya memasuki toko perhiasan yang mewah. Di samping mereka, Bu Citra ikut serta untuk membantu memilih cincin pernikahan yang tepat untuk anak dan calon menantunya. Cahaya kilauan perhiasan yang beragam membuat wajah Laura semakin bersinar, tetapi di balik itu ada rasa gugup yang menghinggapi hatinya. Di dalam toko, Bu Citra dengan penuh antusias mengajak Laura melihat-lihat cincin pernikahan yang ada di etalase. "Nak, kamu suka nggak dengan model cincin yang itu?" tanya Bu Citra pada calon menantunya. Sekarang dia memanggil Laura dengan panggilan yang sama seperti dia memanggil Ridwan. "Iya mah, bagus," saut Laura yang memang tidak bisa memilih perhiasan karena dia sejak dulu memang tidak pernah dibelikan perhiasan oleh tantenya. Berbeda dengan Sheila, di saat sepupunya memakai satu set perhiasan emas, Laura hanya punya sepasang anting saja, itu pun hanya anting perak. Mereka saling berdiskusi mengenai model dan ukuran yang pas untuk Ridwan dan Laura. Ridwan hanya tersenyum, merasa bahagia melihat ibunya dan calon istrinya akur dalam memilih cincin pernikahan. Setelah memilih cincin, Ridwan bermaksud membelikan Laura kalung dan gelang yang indah sebagai tanda cinta pada Laura. "Mas, cukup cincin ini saja. Aku belum pantas mendapatkan itu karena aku belum menjadi istri kamu," tolak Laura dengan sopan. Sikap Laura ini membuat Bu Citra semakin kagum pada gadis pilihan putranya. Dia menilai bahwa Laura bukanlah wanita yang gila harta seperti kebanyakan wanita lain yang dia kenal, terutama istri Ridwan yang dulu. "Kamu sungguh beruntung memiliki calon istri seperti Laura, Nak," bisik Bu Citra di telinga Ridwan. Wanita itu tersenyum bangga pada anaknya. Ridwan mengangguk setuju, merasa bersyukur akan kehadiran Laura di hidupnya. Sementara itu, Laura merasa senang dan lega, tahu bahwa dia telah diterima dan disayangi oleh keluarga calon suaminya. Meskipun Laura menolak diberikan kalung dan gelang, Ridwan tetap membelikannya. Misal nanti Laura tidak mau menerimanya, dia akan menyimpannya dulu sampai Laura sah menjadi istrinya. Setelah berbelanja perhiasan, Laura, Ridwan dan mamanya keluar dari toko dengan wajah ceria. Senyum lebar Laura merekah menikmati perhatian Ridwan saat mereka berjalan menuju restoran terdekat untuk makan siang bersama. Sementara itu, Sheila masih berada di area mall, mengintip dari kejauhan dengan penuh kebencian dan iri. Dia bersembunyi di balik tiang, mengepalkan tinjunya. Rasa iri menyala-nyala di hatinya. Dia tidak pantas bahagia bersama Ridwan. Dia tidak lebih baik daripada aku, gerutu Sheila dalam hati. Sheila meyakini bahwa dia lebih pantas mendapatkan Ridwan daripada Laura. Namun nasib berkata lain. Kenyataannya justru Laura yang sekarang berada di sisi Ridwan. Ketidakadilan yang dia rasakan semakin menjadi. Mengingat Laura bisa menikah dengan Ridwan meskipun tanpa restu orang tuanya, karena hubungan ibu Sheila dan papa Laura sebagai saudara, jadi pernikahan mereka tetap akan terlaksana dengan wali hakim. "Jika saja aku yang jadi Laura,"
pasti aku yang akan berbahagia bersama Ridwan, desis Sheila dalam hati, lalu diam-diam mengikuti langkah mereka. Jika aku tidak bisa mendapatkan Ridwan, Laura juga tidak boleh mendapatkan Ridwan. Aku akan membuat hidupnya susah, gumam Sheila sambil menggigit bibirnya. Hatinya yang penuh kebencian, kebahagiaannya adalah melihat Laura menderita.